Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya di program Ngeraos. Kali ini kita sedang berada di salah satu unit lembaga Darut Tauhid, tentunya bukan di Bandung yang selama ini kita shoot, tetapi kita berada di ibu kota, yaitu orang menyebutnya kota metropolitan, yaitu Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena ini penontonnya lebih banyak anak muda nih Set, anak manggilnya Kang aja Set ya. Boleh, boleh. Kang, Siap. Kang Dadan ya orang manggilnya. Kang Dadang. Kalau boleh tahu nih sebelum kita berbincang tentang program Darut Tauhid Jakarta, kita ingin berkenalan dulu ini siapa sebenarnya Kang Dadang ya. Kang, kalau boleh tahu dari mana asalnya ini? Ya tentunya dari mana ya? Dari bumi Pasundan. Iya betul, dari bumi Pasundan. Saya orang tua di Bandung ya, di Bandung, kemudian pesantren di Darut Tauhid Bandung. Darut Tauhid Bandung. Asli produk asli berarti ini Ya saja. betul. Dulu ada program santri beasiswa Ahlus Sufah. Ahlus Jadi Sufah. menginapnya di masjid lah, Di masjid. Kalau tidak salah tahun 98 ya, 98, 99. Kemudian pertengahan tahun 2000 bulan Tahun Juli 2000. waktu itu dikirimlah ke Darut Tauhid Jakarta. Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti sudah berapa lama ini? Sekarang 2002 berarti 22. 22 tahun. Iya, kurang lebih. Berarti hampir sama dengan umur reformasi ya. Iya, reformasi. Kalau boleh tahu Sat, kira-kira apa diamanahkan apa di Darut Tauhid? Ya dulu ketika pertengahan bulan Juli tahun 2000 itu di sini ada mulai dakwah AA di AA Jakarta namanya. dan sudah berdiri juga Darut Tauhid Jakarta satu tahun. Ya. Ada jemaah, saya cerita sedikit ya, boleh ya? Boleh. Ada jemaah meminjamkan rumah yang persis kita duduki ini. Nah, ini dulunya rumah 2 tingkat ya. Lokasinya di sini. Lokasinya di sini. Persis gitu yang kita duduki di sini ya. Sekarang udah jadi masjid. Rumah 2 tingkat dan di sana ada 11 kamar. 11 kamar. Yang dikontrakan kos-kosan. Kos-kosan ya, bukan kos-kosan ya. Nah, alhamdulillah saya berempat, cuma untuk ngurus satu rumah itu diutuslah 2 orang. Nah, 2 orang ke sini, alhamdulillah mengurus yang kos-kosan, melayani kemudian dan juga ada ruangan, ada 11 kamar yang di kos-kosan itu, kemudian ada ruangan yang dijadikan sekretariat Darut Tauhid Jakarta. Itu semuanya statusnya awalnya mahasiswa, Kang? Oh, santri ya? Santri yang diutus ke Jakarta ya, untuk membuka lahan lah gitu. Lahan. Tapi sudah berdiri Darut Tauhid Jakarta itu satu tahun ya. 1 tahun didirikan oleh para sesepuh yang memang dengan sukarela, dengan semangat juangnya bagaimana supaya dakwah Darut Tauhid masuk ke metropolitan ini. Yang luar biasa. Kalau boleh tahu bedanya berdirinya sama Darut Tauhid Bandung sama Jakarta itu bedanya berapa tahun, Kang? Kalau Darut Tauhid Jakarta berdirinya sebelum tahun 2000 berarti 99. 99. Pokoknya persisnya saya ke sini pertengahan 2000 itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun betul. Nah, singkat cerita, ada ruangan yang dijadikan kantor sekretariatan, kemudian ada ruangan dijadikan musola. Di musola inilah kita membuat kajian-kajian kecil-kecilan. Dan kalau akhirnya boleh membesar. tahu, pas itu berapa yang ngikutin kajian itu? Dari kecil-kecilan itu sekarang sudah banyak. Selain ada kegiatan di Al-Azhar, khusus kajian AA di Al-Azhar, kemudian di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Nah, juga kita buat di kantor yang musola kecil itu
kajian. Asalnya sih bertahap ya, 20 orang, 50 orang, 50 orang. sampai 200 orang. Iya. Bahkan dulu artis-artis pun ngaji ke sini. Artis-artisnya ngaji ke sini, Betul. Kang. Salah satunya siapa? Bisa sebut nama nggak ya? Om Deddy. Om Deddy. Waduh. Deddy. Kebujar. Itu. Luar biasa Kang Deddy. Selamat menyaksikan program kita. Mungkin masih ingat, saya juga menyapanya. Iya. Udah itu udah lama. Udah lama ya. Dan, Mudah-mudahan masih ingat. dan Kang Deddy belum kesini, mudah-mudahan bisa kesini ya, nanti silaturahim. Banyak lah, alhamdulillah. Setelah itu ya kita buat kajian-kajian diisi oleh Ustadz Arifin Ilham almarhum ya. Oh, iya. Dan beberapa ustadz yang ada di Jakarta tentunya. Kalau dari Bandung agak jauh ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin dulu keadaannya nggak sebanyak begini ya, bangunan masih banyak pohon-pohon Kang ya. Ya, masih banyak pohon-pohon di sini. Pedagang juga kaki lima, cuman alhamdulillah sekarang sudah ditertibkan, diberikan solusi oleh pemerintah setempat berupa pasar santa ya. Jadi di sini itu di jalan, persisnya di Jalan Cipaku 1 nomor 43 dulu rumah ini. Nah, di sini terkenalnya dengan daerah Santa, karena di sana ada gereja Santa, di sebelah kanan ini Pasar Santa. Harapannya ketika saya berpikir ketika ada Darut Tauhid sini, Santa itu kita rubah namanya menjadi pesantren kota gitu. Pesantren Kota. Kota. Nah, karena kita berada di tengah-tengah kota. Kota. Waduh, Betul, menarik di ini Jakarta banyak. Selatan ini. Itu kemudian tahun 2010 Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah ya, Hadiah. berupa yang pemilik rumah ini mewakafkan. Wakafkan. Masya Betul, Allah. luar biasa. mewakafkan rumah tanah ini seluas 736 meter persegi. Kira-kira dari ujung sana kemana tuh? Inilah. Kang? Lumayan lah ya ini luas ya. Karena ini ada komplek ya. Komplek tentunya kita membuat. Setelah itu tahun 2012 Ya. baru kita membangun. 2012 baru membangun. Ya, dibongkar rumah 2 tingkat tersebut. Kemudian dijadikan masjid. Dan tahun 2014 berdirilah Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ini karena dukungan dari warga atau gimana nih Kang? Secepat itu? Dukungan dari semuanya. Dari semuanya ya? Dari semuanya, terutama dari para sesepuh-sesepuh pendiri Darut Tauhid Jakarta dulu. Ya, sebagian sudah almarhum, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau secara masyarakat di sekitar antusias nggak kehadiran Darut Tauhid di Jakarta ini? Alhamdulillah, posisi Darut Tauhid Jakarta di sini, masih Darut Tauhid Jakarta ini berada di lingkungan perkantoran. Di lingkungan perkantoran ya? Betul. Jadi kalau warganya ada di sebelah sana, sebelah sana agak jauh nih. Ini masih dikelilingi oleh kantor-kantor. Sehingga jamaah masjid ini kebanyakan mayoritas adalah orang kantoran, Orang kantoran. sekitar. Jadi Betul. kalau jam-jam istirahat, zuhur, Ya, soalnya ke sini Kang duhur, ya? asar sampai maghrib. Nah, Ya. isya. Duhur, asar, maghrib, isya, terutama duhur yang banyak ya, yang banyak masih sampai penuh. Nah, subuh yang agak jarang-jarang tuh, karena kan yang ngantor belum datang. Iya benar. Nah, makanya kita ada program santri nih, gimana caranya supaya di masjid ini ada santri. Dibuatlah program santri Baitul Quran nih, bersinergi dengan DTP. Insya Oke. Allah. Supaya subuh ada yang sholat berjamaah. Iya. Sebagian warga juga ya, security dan sebagainya sudah ikut berjamaah di waktu subuh. Oke. Tapi kalau secara aktivitas dulu Kang Dadan sama nggak aktivitasnya ketika mengabdi di Darut Tauhid Bandung sama di Jakarta sekarang? Sama aktivitasnya, baik Sama itu aktivitasnya. di Bandung ataupun di Jakarta, yaitu berkhidmat. Berkhidmat. Kalau boleh tahu bentuk berkhidmatnya seperti apa aja ini Kang? Ya, berkhidmat kita berjuang di asal dari Bandung kemudian dikirim ke Jakarta, bagaimana nih supaya betah. Ya memang ada beberapa strategi ya. Karena medannya baru Karena Kang, ya? biasanya mah orang Sunda itu, saya orang Sunda, suka gebetahan di suatu tempat, ingin Iya. pulang dulu, ingin pulang, tapi bagaimana caranya supaya betah di wilayah nih di Jakarta ini. Alhamdulillah, mohon kepada Allah jodoh dan dapatilah jodoh orang Betawi. Betawi kan singkatan betah di wilayah katanya. Waduh. Kalau Sunda Menarik kan suka juga nih. dandan ya. Iya. Rupanya takdirnya dipertemukan Alhamdulillah, di sini Kang iya. ya. Baik Ustaz, tadi sudah diceritakan sekilas terkait pembangunan masjid. Kalau boleh tahu nih Ustaz,
kira-kira apa saja nih program dan kegiatan di Daurah Tauhid Jakarta ini sehingga banyak jamaah ke sini nih, Ustaz? Ya, kita ada konsep ya. Konsep dakwah Masjid Darut Tauhid Jakarta ini adalah, ini juga dari guru kita nih, basis. Yaitu benar, bagaimana dakwah yang disampaikan oleh masjid itu adalah tentunya yang benar, yang hak, kemudian aplikatif, kemudian sederhana, inovatif, dan solutif. Diusahakan di para jemaah itu bagaimana menjadikan Masjid Darut Tauhid ini menjadi rumahnya kedua. Tempat apa? Tempat belajar, membina dan sebagainya, supaya memahami ilmu agamanya, terutama tauhid dan juga kolbu. Nah, ini kan yang didakwahkan oleh Darut Tauhid. Kalau misalkan tadi dari kata basic ya, basis ya. Kalau dalam turunan programnya apa aja nih, Kang? Nah, kita nih membaca apa keperluan jamaah terutama di Jakarta ini. Selain program layanan ibadah, tentunya sholat berjamaah yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat ini masjid kita tidak nampung ya. Sampai jalan. Benar. Karena kita muatnya kurang lebih 700 orang ya. 3 lantai ini yang datang jemaah kalau Jumat itu 1000 sampai 1400 tuh kalau lagi normal ya. Sehingga ya membuka jalan, menutup jalan nanti bisa macet ya, lalu akses perjalanan warga. Betul, ya. Tentunya kita informasikan ke pemerintah setempat supaya perlu kita laporan dekat dengan pemerintah setempat. Kalau kita tidak menyelenggarakan. Betul. Baik, selain program layanan ibadah, tentunya ada program-program yang memang itu diperlukan oleh jamaah. Apa saja? Di antaranya adalah program daurah salat khusyuk. Kemudian ada program daurah zikrul maut. Bagaimana untuk mengingat kematian, dan juga di sana ada praktek perawatan jenazah, memuliakan jenazah. Ya, jangan sampai mengkafani jenazah itu asal dibungkus, enggak. Jadi ada, tentunya kita mengundang ahlinya yang berpengalaman, yang betul-betul sesuai sunnah tentunya kita. Itu diadakan berapa kali? Kita diadakan biasanya per 3 bulan, dan juga nanti di Ramadan insya Allah ada. Insya Allah ada. Kemudian ada daurah manasik umroh dan haji. Ini kerjasama dengan KBIHU Darut Tauhid. Ya. Kemudian ada lagi yang spesial nih, adalah program daurah sehati. Ini apa nih, Kang? Daurah jodoh? Oh, bukan. Daurah sehati itu bukan biro jodoh. Kalau biro jodoh kan ilmu jodoh. Daurah sehati ini adalah menjemput jodoh dengan berilmu. Artinya apa? Mempersiapkan ilmunya terlebih dahulu sebelum jodoh itu datang. Tapi bukan untuk mempertemukannya. Lebih mempersiapkannya, Kang ya. Tapi biasanya kalau takdirnya ada, ini peserta sama peserta itu suka bertemu. Awalnya berkedip-kedip dulu ya. Kemudian bertemu, kemudian saling tukar informasi. Tentunya ada, bukan comblang ya, penghubung. Karena ada aturannya yang syar'i, nggak boleh ngobrol berdua dan sebagainya. Sepertinya dari banyaknya program ini paling banyak peminatnya nih, Kang ya. Oh iya, tapi masalahnya ini programnya sehati ini mayoritas akhwat yang ngikutin. Para ikhwan kemana ini, guys? Betul, para akhwat ini mayoritas, sehingga aduh kumaha ini bagaimana? Bagaimana menyalurkannya setelah kegiatan ini? Betul, makanya dalam berilmu sebelum jodoh datang itu ya, ada 3 materi yang kita sampaikan di daurah sehati ini. Yang pertama adalah materi tentang masa penantian atau fikih masa penantian. Karena kan orang menanti nih, kapan jodoh itu datang, bagaimana cara menyikapinya, kemudian bagaimana meredam gejolak
asmoro yang asmara yang tidak terkendalikan ini biasanya di masa-masa penantian itu bimbang dan sebagainya. Ini ada ilmu tersendiri. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah saatnya ta'arufan. Saatnya ta'arufan. Betul, karena ketika ta'aruf, meminang dan sebagainya itu kan ada ilmunya. Ada ilmunya juga. Ada ilmu bagaimana sesuai dengan sunnah, bagaimana dengan budaya dan sebagainya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dalam budaya tersebut. Karena kita mengutamakan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah tibanya pernikahan. Tibanya pernikahan. Iya. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu kan, Harus tahu rukun nikahnya ya. Hukum mahram ya. Mahram itu yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh, itu ada penyampaiannya ada di materi tibanya pernikahan. Kemudian ada materi itu rukun-rukunnya apa, kemudian kan ada adat istiadat masing-masing daerah beda-beda ya, apakah bertentangan ya dengan sunnah dan sebagainya ya gitu. Masya Allah. Sat, kayaknya kalau buka program ini saya daftar nih Kang. Oh, boleh daftar. Karena masih jomblo. Oh, luar biasa. Siapa tahu di sini jodohnya Kang ya. Jomblo itu satu sih masalahnya. Masalahnya apa nih Kang? Kurang keberanian. Kurang keberanian. Jangan-jangan saya nggak menikah karena tidak ada keberanian selama ini ya. Mungkin ini Kang, kita kan sudah mau mendekati bulan Ramadan ya. Kira-kira ada kegiatan atau program spesial nggak di bulan Ramadan ini? Ya, Karena di baru Ramadan. selesai pandemi ya. Di Ramadan itu ada 4 ya. Ya. Ada 4 kegiatan yang kita lakukan, yaitu program layanan ibadah. Selain melayani jamaah ibadah sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sholat taraweh tentunya. Ini udah mulai sholat taraweh nih, Kang. Nanti ya. tahun kemarin sih kita mengadakan. Benar. Tahun waktu Covid, di awal Covid 2020 ya, 2020. kita tidak mengadakan nih. Tapi 2021 kita coba nego dengan Satgas Covid tentunya, Satgas Covid setempat, pemerintah setempat izin tentunya dengan prokes dan sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan nyaman gitu. Nah, insya Allah tahun ini kita mengadakan. Masya Allah. Berarti tadi layanan ibadah, sholat tarawih. Betul, dan juga nanti ada layanan Idul Fitri ya, sholat Idul Fitri nanti di sini. Kemudian ada layanan dakwah. Layanan dakwah ini berupa kajian ya. Kajian di pada duhur ya, Senin sampai Kamis ya, karena Jumatan ya. Sabtu Ahad mungkin libur dulu. Kita adakan kajian pada duhur. Kemudian malamnya juga sebelum sholat taraweh atau ba'da sholat isya kita mengadakan kultum terlebih dahulu. Ya, memberikan ilmu tentang Ramadan dan sebagainya sebelum sholat taraweh. Itu untuk kegiatan dakwahnya, dan juga kita buka daurah-daurah ini. Daurah-daurah itu semacam pelatihan tapi seharian full. Pelatihan, ya kan ada kalau di Bandung itu istilah ngabuburit ya. Kalau ngabuburit ya. Ya, semacam pesantren kilat mungkin Kang? Ya, tapi ini cuma sehari aja. Ada daurah sholat khusyuk. Jadi supaya apa? Supaya bagaimana menikmati sholat kita itu khusyuk dan nikmat. Ketika apalagi pahalanya luar biasa di bulan Ramadan itu. Kemudian ada daurah zikrul maut ya, yang tadi kita sudah melaksanakannya di Ramadan, insya Allah diadakan kembali daurah zikrul maut. Selain untuk bagaimana mengingat kematian, tentunya itu tujuannya supaya lebih mempersiapkan diri para peserta tersebut. Kemudian juga praktek mengurus jenazah. Nah, jangan sampai kalau keluarga kita yang wafat, jangan sampai orang lain yang ngurus, harusnya keluarga yang ngurus. Ya. Betul. Istilah lainnya apa namanya itu Kang? Ahlul bait ya. Ya. Kemudian ada daurah umroh dan haji. Kita bagaimanapun mempersiapkan ilmunya tentunya. Nah, insya Allah. Dan juga ada pesantren kilat anak warga. Pesantren kilat untuk anak warga. Ya, warga sekitar kita coba undang untuk mengikuti pesantren kilat di sini, tapi tidak menginap. Jadi hanya Sabtu Ahad saja. Untuk SD, SMP, SMA. Dan juga ada pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan beda ini. Beda dengan pesantren kilat Kang ya? Beda. Kalau pesantren kilat itu anak-anak lah, SD sampai SMP. Kalau pesantren Ramadan ini namanya pesiar ya. Pesantren Ramadan pesiar.
pesantren Pesantren inspiratif ya. inspiratif. Nah, Ramadan. Ramadan. Insya Allah. Ini Kita untuk diadakan bapak-bapak. ini umum dari Umum. usia 20 sampai 70 lah ya. Silakan. Ya, selama 6 hari ini. Selama Jadi kita mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi tidak nginap, pulang pergi aja. Ya ada karena sekarang kan ada yang WFO, WFH masih berlaku itu ya, yang mau belajar di Darut Tauhid ya silahkan ikut pesantren Ramadan ini. Baik, buat para penonton dan teman-teman sekalian, jangan lupa yang ingin mendaftar program-program Ramadan di Darut Tauhid Jakarta, silahkan kepoin media sosialnya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyaksikan program Raus ini, yaitu program ngababurit sama Darut Tauhid Jakarta ya. Tadi sudah diperkenalkan program dan kegiatannya di bulan Ramadan. Jangan lupa ikutin. Sekian pertemuan dari kami. Semoga berjumpa lagi di episode berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.